Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita harap kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Masih bertemu dengan Ustaz Joki di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang peribahasa. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah kita tengok dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ialah memahami pengertian peribahasa, ciri-ciri peribahasa dan contohnya, serta mampu menerapkan peribahasa dalam suatu kalimat atau paragraf. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kita setelah hitungan mundur berikut ini. Let's check it out. Pernah nggak kalian membaca buku atau sastra? Mungkin saat kalian membaca buku itu kalian menemukan peribahasa. Nah, kalian tahu nggak sebetulnya peribahasa ini berasal dari masyarakat Melayu? Masyarakat Melayu terkenal dengan bentuk kesopanan dan kelembutan untuk menjaga latar bahasa dan agama. Dalam kebudayaan Melayu, percakapan secara tidak langsung untuk menyampaikan maksud yang sebenarnya memang digunakan dalam berkomunikasi. Salah satu cara komunikasi dengan percakapan tidak langsung yaitu menggunakan peribahasa. Jadi peribahasa dapat diartikan sebagai ungkapan atau kalimat ringkas padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Adapun fungsi peribahasa, yang pertama adalah memberikan nasihat. Yang kedua adalah pengamatan terhadap dunia dan keadaan, dan yang ketiga adalah sebagai tanda identitas pembicara, serta yang keempat adalah memperindah bahasa percakapan. Sedangkan ciri-ciri peribahasa sebagai berikut. Yang pertama, susunan kata-kata di dalam peribahasa sudah pasti dan tidak bisa diubah. Yang kedua, kalimat peribahasa biasanya memperindah bahasa atau bahkan menyindir. Yang ketiga adalah kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur dan mempunyai makna. Yang keempat, didasarkan pada pandangan atau perbandingan terhadap alam sekitar. Dan yang kelima, dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat, indah, sehingga melekat di masyarakat secara turun-temurun. Sedangkan jenis-jenis peribahasa seperti dikutip dari buku Pintar Pantun dan Peribahasa Indonesia, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pepatah, ungkapan, bidal atau pemeo, perumpamaan, tamsil atau ibarat, dan semboyan. Masing-masing mempunyai arti tersendiri yang mungkin akan kita pelajari di kesempatan yang lain. Nah, jadi apabila kalian sedang membaca buku atau sedang menulis sebuah karangan, pasti akan lebih menarik apabila dicantumkan dalam peribahasa. Demikian juga apabila kalian sedang mengobrol dengan teman atau dengan keluarga, mungkin kita bisa memasukkan unsur peribahasa agar bahasa yang kita sampaikan menjadi lebih indah. Berikut ini adalah beberapa contoh peribahasa yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah air beriak tanda tak dalam. Artinya adalah orang yang banyak bicara biasanya sedikit ilmu. Berikutnya adalah kebalikannya, yaitu air tenang menghanyutkan. Arti dari peribahasa ini adalah orang yang banyak ilmu biasanya tidak banyak bicara. Yang berikutnya adalah bagai air di daun talas. Artinya adalah orang yang tidak mempunyai pendirian tetap. Berikutnya adalah besar pasak daripada tiang. Artinya adalah pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Yang berikutnya adalah bagai menegakkan benang basah. Artinya adalah mengerjakan sesuatu yang amat sulit. Yang berikutnya adalah bagai katak di dalam tempurung. Artinya adalah orang yang berwawasan sempit. Selanjutnya adalah bagai pungguk merindukan bulan. Artinya adalah orang yang berkhayal tentang sesuatu yang tidak mungkin. Berikutnya adalah buruk muka cermin dibelah. Arti dari peribahasa ini adalah orang yang suka menyalahkan keadaan. Demikian tadi penjelasan tentang peribahasa, dan kita akan menarik
unsur duniawi dari kegiatan pada kali ini, yaitu bahwa sebetulnya peribahasa adalah kekayaan bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus mempelajari dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Sedangkan unsur ukhrawi yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini adalah sesuai dengan surah Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Rahman ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, dan apabila orang-orang jahil menegur mereka, mereka mengucapkan selamat. Nah, ini artinya kita harus tetap bersopan santun ya, dan peribahasa adalah salah satu bentuk untuk bersopan santun. Oke, demikian tadi apa yang bisa Ustadz sampaikan ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.